Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, ihwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan terakhir kita telah sampai pada pembahasan hadis nomor 8, yaitu hadis yang menjelaskan tentang larangan mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Maka pada kesempatan malam hari ini kita masuk pada hadis nomor 9, yaitu hadis yang menjelaskan bahwa setiap kebaikan itu adalah sedekah. An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu ma'rufin shadaqatun, akhrajahul Bukhari. Jadi dari Jabir radhiyallahu an, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ma'rufin shadaqatun. Jadi seluruh perbuatan baik itu merupakan sedekah. Ini hadis riwayat Bukhari. Jadi bagaimana di dalam hadis ini dikatakan ma'ruf, ya, kullu ma'rufin, di mana ma'ruf di dalam hadis ini merupakan lawan dari mungkar. Jadi ma'ruf itu adalah kebaikan yang sesuai dengan prinsip ajaran Islam. Dan kata kullu yang mendahuluinya itu bermakna seluruh atau semua. Maka ketika digabungkan dua kata ini, kullu ma'rufin, itu menunjukkan keumuman, yaitu seluruh kebaikan, setiap kebaikan. Dan hadis ini menjelaskan bahwasanya sedekah di mata syariat itu bukan hanya terbatas pada harta, akan tetapi seluruh perbuatan baik, segala bentuk kebajikan itu merupakan sedekah. Baik itu kebaikan yang berkaitan dengan diri sendiri maupun kebaikan yang berkaitan dengan orang lain. Sehingga ketika dia melakukan kebaikan, maka itu merupakan sedekah baginya. Dan telah datang di dalam hadis-hadis yang lain di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menjelaskan bahwasanya seluruh kebaikan secara rinci
itu juga merupakan sedekah. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu tasbihatin shadaqatun wa kullu tahmidatin shadaqatun wa kullu tahlilatin shadaqatun wa kullu takbiratin shadaqatun wa amrun bil ma'rufi shadaqatun wa nahyun anil munkari shadaqatun. Jadi di dalam hadis ini dijelaskan bahwa setiap tasbih itu merupakan sedekah. Jadi ucapan subhanallah itu merupakan sedekah. Wa kullu tahmidatin shadaqatun, dan setiap tahmid yaitu mengucapkan alhamdulillah itu juga merupakan sedekah. Wa kullu tahlilatin shadaqatun, dan setiap tahlil yaitu mengucapkan la ilaha illallah itu merupakan sedekah. Wa kullu takbiratin shadaqatun, dan setiap takbir yaitu mengucapkan Allahu Akbar juga sedekah. Wa amrun bil ma'rufi shadaqatun, amar ma'ruf itu merupakan sedekah. Wa nahyun anil munkari shadaqatun, begitu pula nahyun anil munkar, jadi mencegah orang lain dari perbuatan mungkar, itu juga termasuk sedekah. Sehingga bagaimana semua tasbih, tahmid, takbir, tahlil itu adalah perbuatan yang berkaitan antara seorang hamba dengan Allah dan mengagungkan Allah, berupa tasbih, tahmid, takbir, tahlil itu ya. Itu termasuk sedekah. Dan yang dimaksud sedekah di sini itu adalah bersedekah kepada dirinya sendiri. Adapun berkaitan dengan orang lain itu seperti amar ma'ruf, yang itu juga merupakan sedekah. Menyuruh orang lain untuk berbuat kebaikan itu sedekah. Melarang orang lain dari suatu kemungkaran itu juga sedekah. Itu berkaitan dengan orang lain. Sehingga kalau di dalam satu hadis Rasulullah juga menyebutkan bahwasanya setiap manusia itu diciptakan di atas 360 persendian dia. Jadi manusia, innahu khuliqa kullu insanin min bani adam ala sittina wa salasimiatin mafsilin gitu ya. Jadi bahwasanya setiap manusia dari keturunan Adam itu diciptakan dengan memiliki 360 sendi, yang nanti setiap persendian itu setiap hari harus disedekahi. Sehingga ketika mendengar hal itu, bagaimana para sahabat berkata kepada Rasulullah, siapa yang mampu dari kita ya Rasulullah, kalau setiap persendian itu harus disedekahi setiap hari?
berapa banyak harta yang kita punya. Maka kemudian bagaimana Rasulullah menjelaskan bahwa setiap tasbih itu merupakan sedekah, tahmid itu sedekah, tahlil itu sedekah, takbir itu sedekah, dan seterusnya. Jadi sedekah tidak mesti harus berwujud uang. Sehingga Rasulullah SAW beliau menyebutkan perkara yang dianggap oleh para sahabat sebagai perkara duniawi semata, ternyata juga mengandung pahala, mengandung sedekah. Sehingga Rasulullah bersabda, wa fi bud'i ahadikum shadaqatun. Engkau menggauli istrimu itu juga termasuk sedekah. Ini hadis riwayat Muslim. Jadi menyenangkan hati istri dengan berhubungan dengan istri itu dinilai sedekah menurut kacamata syariat. Dan Rasulullah juga menyebutkan ta'dilu baina isnaini shadaqah. Demikian juga jika ada dua orang yang datang kemudian mereka berdua menjadikan engkau sebagai hakim untuk mengambil keputusan, maka ketika kamu berbuat adil kepada keduanya, maka berarti engkau telah bersedekah. Jadi berbuat adil di dalam memutuskan satu perkara itu juga termasuk sedekah. Bahkan juga disebutkan wa tu'inur rajula fi dabatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu shadaqah. Demikian juga engkau membantu seseorang menaiki hewan tunggangannya, atau engkau mengangkatkan barangnya di atas tunggangannya, itu juga merupakan sedekah. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sehingga dari hadis-hadis yang kita sebutkan, maka kita mengetahui bahwa sedekah itu tidak mesti dengan uang, tidak mesti dengan harta, tetapi membantu orang lain mengangkatkan barang bawaannya, meletakkannya di atas tunggangannya atau di atas mobilnya, di atas kendaraannya, itu juga merupakan bentuk sedekah. Itu sedekah dengan tenaga kita. Bahkan di dalam satu hadis juga Rasulullah sebutkan wal kalimatu thayyibatu shadaqatun. Berkata-kata yang baik itu juga merupakan sedekah. Sehingga ketika seseorang dia menahan dirinya dari perkataan yang buruk dan berusaha berbicara dengan perkataan yang baik, maka itu dikatakan sedekah. Ketika dia berbicara dengan saudaranya, ketika dia berbicara dengan orang tuanya, dengan istrinya, dengan suaminya, atau yang lainnya, dia berusaha untuk memilih kata-kata yang baik, yang tidak menyakitinya, yang menjadikan lawan bicara kita senang mendengarnya. Maka ketika seseorang dia berusaha memilih kata-kata yang baik tersebut di dalam berbicara,
maka sesungguhnya dia sedang bersedekah. Jadi tidak hanya terbatas pada harta saja. Hal ini menunjukkan bahwa sedekah tidak hanya bisa dilakukan oleh mereka orang-orang yang kaya saja. Sebab kalau seandainya sedekah itu harus dengan harta, maka hanya orang-orang kaya yang bisa melakukannya. Orang-orang yang miskin, mereka tidak bisa bersedekah kalau seandainya sedekah itu hanya berupa harta. Tapi bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan satu keluasan, ya. Allah membuka cara bersedekah itu bermacam-macam dan tidak mesti dengan harta. Dan ini merupakan bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah menjadikan ibadah itu tidak hanya satu jenis. Jadi Allah tidak menjadikan ibadah itu hanya satu macam, tetapi bermacam-macam. Karena seseorang dengan orang lain tentunya berbeda-beda. Ada orang yang dia diberi kelebihan pada satu hal dan dia diberi kekurangan pada hal yang lain. Maka bagaimana pada kelebihan-kelebihan yang Allah anugerahkan, bagaimana dia gunakan dengan sebaik-baiknya. Ada orang-orang yang diberikan kekuatan badan, diberikan kesehatan, maka bagaimana dengan tenaganya dia bisa berbuat baik. Ada orang yang dia diberikan kelebihan ataupun kelapangan harta, bagaimana dengan hartanya dia gunakan untuk berbuat baik. Karena memang sebagaimana dikatakan oleh Imam Malik, ya, innallaha qasamal a'mal kama qasamal arzak. Sesungguhnya Allah membagi-bagi amalan itu seperti membagi rezeki, gitu loh. Dan masing-masing orang itu berbeda-beda. Kelebihan yang Allah berikan itu, ya. Maka mari kita lihat pada diri kita masing-masing, pada sisi mana kita diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang dia diberikan kelebihan di dalam berbicara, bagaimana dia berusaha untuk berbicara dengan baik, dan itu juga termasuk sedekah tadi. Yang diberi kelebihan tenaga, begitu pula yang diberi kelebihan pikiran, ya, ide-idenya bagus, ide-idenya cemerlang, bagaimana dia gunakan itu. Bahkan ada orang-orang yang dia diberikan kelebihan senantiasa bermuka manis, senyum kepada orang lain, maka itu pun juga merupakan kelebihan yang Allah berikan. Dan kalaupun Allah Subhanahu wa ta'ala
tidak memberikan kepada seseorang apapun ya, sehingga dia cuma bisa tinggal di dalam rumahnya sendiri, dia pun masih bisa bersedekah dengan kalimat-kalimat yang dia ucapkan berupa dzikir, tasbih, tahmid, tahlil, takbir, dan dzikir-dzikir yang lain. Dan ini merupakan ujian bagi seorang hamba. Dengan banyaknya kebaikan-kebaikan tadi, apakah dia berusaha untuk memasuki sebanyak-banyaknya pintu-pintu kebaikan tadi, atau malah dia lalai, tidak ada pintu-pintu kebaikan yang dia masuki? Padahal bagaimana pintu-pintu kebaikan ini sangatlah banyak dan beraneka ragam itu ya. Sehingga kesempatan untuk berbuat baik itu sekali lagi banyak jalan, banyak amalan. Sehingga bagaimana kita memanfaatkan keutamaan yang Allah berikan kepada kita, kita memanfaatkan pintu-pintu sedekah dan pintu-pintu kebaikan yang sangat banyak. Sehingga jika kita bisa memasuki banyak pintu-pintu kebaikan tersebut, maka itulah yang terbaik. Jadi segala macam pintu tadi kita lakukan misalnya, maka akan semakin baik diri kita. Namun jika kita tidak bisa masuk ke seluruh pintu-pintu kebaikan yang disediakan oleh Allah, maka hendaklah kita masuk ke pintu kebaikan yang Allah mudahkan kepada kita semuanya. Dan mungkin masing-masing orang itu berbeda-beda. Maka bagaimana kita jeli bisa membaca potensi diri kita masing-masing, pada sisi mana Allah Subhanahu wa ta'ala lebihkan kita. Pada sisi tersebut kita berusaha untuk memaksimalkannya. Sehingga kita tidak perlu iri ya dengan anugerah yang Allah berikan kepada orang lain ya, karena ternyata diri kita pun juga mendapatkannya walaupun tidak sama. Ini hadis yang ke-9 yang menjelaskan bahwa kullu ma'rufin shadaqatun, setiap kebaikan itu adalah sedekah. Kemudian kita masuk kepada hadis yang ke-10, yaitu hadis yang menjelaskan tentang larangan memandang remeh, memandang rendah suatu kebaikan. An Abi Dzarrin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahtiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Akhrajahu Muslim. Jadi dari Abu Dzar radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu meremehkan kebaikan apapun, meskipun kamu bertemu dengan saudara kamu dengan wajah yang berseri-seri. Jadi dalam hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya syariat Islam itu memotivasi kita untuk berbuat kebaikan dalam bentuk apapun tadi. Seluruh yang namanya kebaikan
hendaknya kita lakukan, walaupun itu perkara yang kecil, perkara yang remeh, sehingga Rasulullah bersabda, la tahqironna, janganlah sekali-kali engkau meremehkan gitu. Jadi dalam lafaz ini ada nunut taukid ya, nun yang bertasdid itu ya, la tahqironna, yang itu ditambahkan di akhir kata kerja ya, itu untuk memberikan bentuk penekanan, sehingga maknanya jangan sekali-kali, la tahqironna, jangan sekali-kali, untuk menyangatkan engkau meremehkan minal ma'rufi, dari kebaikan, syai'an ya, jadi sesuatu walaupun itu kecil ya. Kemudian Rasulullah memberikan contoh sesuatu yang itu mungkin dianggap remeh, dianggap kecil, yaitu walau antal qa'ahoka biwajhin tolkin, meskipun engkau hanya bertemu dengan saudara kamu dengan wajah ceria. Jadi bertemu dengan saudaranya dengan wajah yang ceria, dengan senyum, itu merupakan kebaikan. Dan setiap kebaikan itu nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kebaikan pula, meskipun kita menganggap kebaikan itu kecil, atau meskipun kadangkala kebaikan itu oleh sebagian orang tidak lagi dianggap sebagai suatu kebaikan karena sudah menjadi kebiasaan. Seperti senyum tadi, ketika bertemu dengan saudara-saudara kita kaum muslimin, itu kan sesuatu yang biasa gitu loh. Saking biasanya orang itu nggak menganggap. Tapi bagaimana sesuatu yang kecil, yang remeh tadi, yang banyak tidak dianggap oleh manusia sebagai satu kebaikan, tetapi di sisi Allah itu adalah suatu kebaikan yang Allah akan berikan nilai itu, sehingga famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Jadi barang siapa yang melakukan kebaikan sebesar zarrah, maka dia akan melihatnya. Di dalam surat Az-Zalzalah ayat yang ke-7, Allah tidak akan mengabaikannya, Allah tidak akan melupakan kebaikan tersebut meskipun sebesar zarrah. Zarrah itu menurut sebagian ahli tafsir, mereka memaknai salah satu dari 3 makna. Yang pertama yaitu semut kecil, di mana semut kecil itu seandainya kita letakkan di daun timbangan untuk mengetahui berapa beratnya, maka seakan-akan tidak terasa ya beratnya, itu tidak mengubah timbangan itu. Jadi kalau ada semut kecil itu numpang gitu ya di satu timbangan, maka timbangan ini tidak berubah, tidak menunjukkan angka berat itu, saking ringannya itu. Sehingga ketika semut itu mungkin nempel di pundak kita, itu pun juga tidak akan kita rasakan karena saking ringannya itu. Tetapi bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menganggap sesuatu yang ringan tadi sebesar semut yang kecil tadi, yang mungkin tidak terasa, tidak disadari,
tetapi Allah Subhanahu wa taala akan tetap membalasnya. Sehingga ketika kita ingin berbuat baik, jangan pandang besar kecilnya, lakukan saja. Itu akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka mengartikan bahwa darrah itu semut kecil. Ada juga yang memaknai darrah itu sisa debu yang menempel di tangan. Jadi ketika seseorang kedua telapak tangannya itu dalam kondisi kotor, penuh dengan pasir ataupun debu, kemudian dia tepukkan kedua tangannya sampai dia merasa bersih gitu ya, namun sebenarnya masih tersisa butiran-butiran kecil yang ada di tangan tadi, dan itulah zarrah gitu ya. Sehingga ketika kita mengambil butiran-butiran gitu ya, tanah gitu ya, kemudian butiran-butiran itu kita lempar, kita buang, dan sesuatu yang masih menempel itu pun ketika ditimbang itu mungkin juga tidak akan merubah timbangan tadi itu berapa beratnya, sehingga kita lihat bagaimana timbangan yang mungkin paling peka itu pun tidak bisa menimbangnya, saking ringannya. Dan itulah yang disebut dengan zarrah. Kemudian yang lainnya lagi mengatakan bahwa zarrah itu adalah butiran-butiran debu yang terlihat tatkala terkena cahaya matahari. Jadi kalau dulu ketika kita memiliki rumah dari genting yang tanpa dikasih apa itu plafon itu ya, itu kalau ada lubang kecil, dan saya masih teringat waktu kecil ketika rumah itu dari bambu itu ya, kalau di pagi hari bagaimana sinar matahari itu masuk ya, sinar matahari itu masuk, dan ketika kita lihat sinar yang masuk tadi di kegelapan, kita lihat ada butiran-butiran kecil yang berterbangan. Maka butiran-butiran debu yang berterbangan yang terlihat ketika terkena sinar matahari itulah zarrah. Dan bagaimana Allah akan membalasnya itu ketika kita melakukan kebaikan walaupun sebesar itu, sebesar zarrah tadi. Jadi faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah tadi. Dan bagaimana Rasulullah beliau melarang kita untuk meremehkannya kebaikan tersebut. Kita harus tahu, kita harus ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mengetahui. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim gitu. Jadi dalam surat Al-Baqarah ayat 215, kebaikan apapun yang kalian lakukan maka Allah maha mengetahui. Sehingga ketika mau melakukan kebaikan, lakukan saja walaupun itu remeh, walaupun itu kecil, mungkin nilainya tidak seberapa, satu gelas air putih misalnya, tapi bagaimana satu gelas air putih itu akan sangat bermakna bagi orang yang kehausan. Satu gelas air putih remeh itu. Bahkan dalam kisah seorang wanita pezina, bagaimana dosa-dosanya dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala, maksudnya diampuni, itu juga gara-gara memberi minum anjing yang kehausan. Jadi memberikan air minum itu ya.
sehingga kita tidak memandang dari besar dan kecilnya, tetapi bahwa itu semua adalah kebaikan. Ketika kita mampu dan bisa melakukannya, bagaimana kita lakukan? Mungkin satu yang kecil itu akan menyelamatkan kita, karena mungkin ketika kecil justru kita melakukan dengan ikhlas gitu loh. Kita memberi sesuatu yang kecil itu lebih ikhlas gitu loh, nggak begitu awal, nggak begitu berat gitu loh. Dan suatu amalan ketika dilandasi dengan keikhlasan itu menyebabkan amalan itu menjadi besar. Itu yang dikatakan oleh Ibnu Mubarak, rubba amalin saghirin tu'addimuhu niyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyah. Bagaimana amalan yang kecil itu bisa menjadi besar gara-gara niat, karena ikhlas gitu ya. Dan bagaimana amalan yang besar itu menjadi kecil juga gara-gara niat. Saya pernah baca satu kisah tentang seorang konglomerat besar ya. Siapa yang tidak kenal dengan dia? Dia adalah pemilik bank syariah terbesar di dunia. Bagaimana ketika kecil itu dia pernah mengalami ya, karena dia dari keluarga miskin, sampai pada waktu itu dia tidak mampu untuk ikut acara piknik rehlah ya yang diadakan di sekolah, padahal cuma membayar 1 real. Dia nggak mampu ya, sehingga dia sangat bersedih. Namanya anak kecil gitu. Maka ketika pada suatu hari salah satu guru yang berkebangsaan Palestina di kelas dia melontarkan satu pertanyaan, kemudian dia berkata, barang siapa yang bisa menjawab akan saya beri hadiah. Akhirnya ketika guru tadi melontarkan pertanyaan, si anak tadi pun mengangkat tangan, dia jawab dan benar. Akhirnya dia dapat hadiah, yaitu uang 1 real. Wah, betapa senangnya itu ya. Betapa senangnya, karena dengan itu dia bisa ikut rehlah. Sampai saking senangnya itu dia berlarian sepanjang di pinggir lapangan itu, keliling lapangan karena senangnya itu. Dan itu tidak pernah dia lupakan ketika dia menjadi orang yang sukses. Jadi ini termasuk konglomerat yang dia bahkan di dalam satu majalah Forbes dia dinobatkan termasuk orang kaya di dunia, orang-orang terkaya di dunia itu. Dia adalah Sulaiman Ar-Rajhi itu loh. Bang Ar-Rajhi itu kan, dan berapa banyak masjid yang dibangun oleh beliau itu di dunia ini, termasuk di Indonesia. Dia pemilik kebun kurma terluas di dunia, yang kurmanya itu dinikmati oleh orang-orang yang melakukan umroh dan haji itu ya, dengan gratis itu 1 real. Ketika dia sudah jadi orang yang sukses, kemudian dia ingat gurunya tadi yang dulu pernah memberi uang 1 real gitu, dan itu nggak pernah terlupakan, sehingga dia cari, dia datangi sekolahnya, dia tanyakan mana guru saya yang berasal dari Palestina. Kemudian dikatakan bahwa gurunya telah pensiun. Kemudian dia tanya di mana rumahnya, ditunjukkan. Akhirnya dia datang naik mobil mewah ya, dia datang kepada gurunya, dia perkenalkan ya, dia ingatkan masa pada waktu dia mendapat hadiah 1 real itu. Setelah itu dia ajak gurunya naik mobil mewah tadi ya,
ke suatu tempat, suatu villa yang indah dan mewah gitu ya, besar. Kemudian dia masuk ke villa tadi. Setelah sampai di villa tadi, dia berkata, wahai guru, ini mobil dan ini villa saya serahkan, saya berikan kepada guru. Ini 1 real ya. Bagi orang yang sangat membutuhkan itu kan mungkin nggak akan pernah terlupakan, walaupun sangat remeh, sangat sedikit. Dia katakan 1 real itu lebih berharga bagi saya waktu itu daripada semuanya ini. Kemudian dia berkata, seluruh kebutuhan guru saya yang nanggung. Semua anak-anak guru silahkan kerja di perusahaan saya aja. Itu 1 real, artinya remeh ya, kadang-kadang nggak dianggap itu. Begitu pula tadi air gitu ya, air minum, walaupun cuma air putih gitu ya, itu mungkin sangat berharga bagi orang yang kehausan. Ada juga satu kisah tentang ini, 1 gelas air putih. Tapi karena waktu ya, tetapi intinya bagaimana 1 gelas air putih itu bagi orang yang kehausan sangat berharga. Sampai ada seorang nomor 1 di dunia ya, namanya Ibrahim An-Naimi. Siapa yang tidak kenal Ibrahim An-Naimi? Bagi dunia perminyakan itu loh. Dia itu orang nomor 1 di dunia perminyakan. Kisahnya ketika dia itu juga miskin, sehingga dia tidak bisa melanjutkan sekolah, dia kerja di satu perusahaan minyak yang waktu itu masih menjadi kepemilikan, masih menjadi milik Amerika pada waktu itu. Lah dia pegawai rendahan itu ya. Suatu hari karena kehausan, dia melihat ada tempat air, dia ingin minum ya. Kemudian diambil gelas, dia tuangkan air itu ke gelasnya, ingin diminum. Tetapi dia ditegur oleh seorang insinyur dia yang berkebangsaan Amerika. Dia berkata, air itu hanya untuk para insinyur gitu. Air 1 gelas itu, air putih, hanya untuk insinyur. Maka dia berpikir, dia letakkan dalam keadaan haus itu ya, nggak jadi minum. Apakah hanya sekedar untuk minum 1 gelas air putih saja harus jadi insinyur gitu. Akhirnya justru peristiwa itu memotivasi dia untuk kerja keras, belajar keras dia. Sehingga dia di siang hari kerja keras, malam hari melanjutkan sekolah. Sampai akhirnya dia lulus SMA dengan nilai yang bagus gitu ya. Akhirnya dia dikirim oleh perusahaan untuk belajar di Amerika. Setelah pulang, dia juga menjadi insinyur, kemudian kerja di perusahaan yang perusahaan itu terkenal, namanya Aramco itu kan, perusahaan minyak terbesar di dunia itu apa ya, karir dia melonjak terus sampai akhirnya dia menjadi kepala bagian, bahkan insinyur yang dulu mengusir dia itu menjadi bawahannya. Sampai terjadi peristiwa ketika insinyur yang dari Amerika itu ingin izin ya, cuti itu ya, maka dia berkata, jangan engkau sangkut pautkan dengan apa yang aku lakukan dahulu dengan izin saya ini. Artinya dia khawatir gak akan diizini. Tapi dia berkata, justru karena apa yang kamu lakukan kepada saya bisa menjadi seperti ini ya. Jadi akhirnya dia meningkat terus sampai akhirnya dia menjadi orang nomor 1 di perusahaan. Kemudian bahkan saham perusahaan itu kemudian menjadi 100% menjadi milik Arab Saudi itu ya. Kemudian dia diangkat menjadi menteri perminyakan di Saudi ya. Jadi orang yang nomor 1 yang menentukan gonjang ganjingnya dunia itu. Karena kalau minyak itu, harga minyak itu luar biasa. Masalah minyak itu bahkan Amerika itu apa ya, bertekuk lutut gitu ya, itu karena minyak gitu. Kalau seandainya minyak itu dihentikan gitu ya, kacau itu semuanya. Dan itu yang menentukan dia, orang yang gara-gara air putih 1 gelas tadi. Mungkin ini Bapak-bapak Ibu-ibu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Jadi sekali lagi tentang
perbuatan baik walaupun remeh gitu ya. Bagaimana kita tidak mengecilkannya. Aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dambin innahu huwal ghafurur rahim. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.